Kita akan menonton saat ini bagaimana Ibu Sofiatul dan rekan-rekan menjelaskan kebenaran secara alkitabiah dan utuh. Itu Tapi butuh dalil. Kamu berarti cuma dongeng, baca dongeng, nonton dongeng. ajarkan betul atau hanya ketilasan saya tidak tahu gitu loh, karena dia bisa Tidak ada kejelasan kok, kamu berani-berani ya bernarasi tanpa kejelasan dan dalil yang benar. Beraninya kamu bernarasi membawa-bawa. Gini loh, saya bilang loh, gini loh, kalian percaya boleh, nggak percaya juga nggak apa-apa kok. Saya tidak menuntut kalian. Loh, ini kamu yang bawa kan gini loh, kamu bawa-bawa nama Petrus, makanya saya tanya mana dalil, saya klaim dong, saya berhak dong menuntut dong, karena Petrus adalah Petrus ada murid-murid Yesus. Asta, dengar ya. Bukan masalah percaya atau nggak percaya. Di sini diskusi berdasarkan dalil, data. Kalau tanpa data semua dusta. Ya udah, Yasin 14 itu loh, kalian. Ya datanya mana? Kamu bilang di dalam Islam. Di dalam Islam. Dengar. Kamu tadi bilang di dalam Islam, di dalam Islam, kamu bilang di dalam Islam Petrus dikenal sebagai Hawariyun. Datanya di mana? Bang, saya di awal saya mengatakan begini loh ya, bahwa di dalam Islam Petrus itu termasuk orang yang beriman, dia sebagai orang yang beriman. Saya pakai dalil. Kamu menjemukan di dalam Islam, Petrus ada Hawariyun, bukan beriman. Di mana kata Petrusnya? Makanya kamu dikejar di sini. Kamu sebut nama Petrus itu disebut Hawariyun. Saya pakai dalil yang Hawariyun karena menurut pandangan Muslim, murid-murid Yesus itu. Tapi di mana yang saya tanyakan ada di mana Petrusnya? Nama Petrusnya di mana? Kata Petrusnya di mana? Yasin, di tafsir surat Yasin 14. Nama Petrus itu ngomong sampai mumpluk loh mulut saya loh. Dalil nama Petrus itu ada di tafsir surat Yasin ayat 14. Enggak ada nama Petrus di surat Yasin, enggak ada. Simon Petrus sebutannya dengan Samun Bitrus gitu loh. Enggak ada. Di Yasin enggak ada nama Petrus. Benar. Di tafsir, Jadi gini Asta. Enggak. Kalau kami ini posisinya mempertanyakan data yang kamu punya, itu sangat wajar karena kalian dapat data itu dari siapa? Tukang ngarang, nyontek, mencuri, atau dari mana? Atau dari Allah, atau dari Muhammad, gitu loh. Sekarang kamu buktikan. Enggak, terserah lu lah. Ini kan terserah lu sih. Kok terserah lu sih? Kalau terserah lu yang ngomong di sini. Lu yang bawa masalahnya. Kalau saya yang bawa ya benar. Ya kamu jelasin dong di mana di surah Yasin ada namanya Petrus. Asta, gua juga dari Islam ya. Bentar dulu. Di surah Yasin juga sebenarnya nggak ada Petrus, adanya Samun. Iya, Samun Bidrus, nama lengkapnya Samun Bidrus. Nggak ada Samun Bidrus. Asta. Jadi gini loh, Asta, ketara banget kalian itu. Warahmatullahi wabarakatuh. Ketara banget kalian itu Andi, saya kasih peringatan, kamu sholat saya turunin lagi ya. Jangan sekali-kali kamu di sini pakai untuk sholat ya. Ini bukan masjid, Justru di sini Gini. Ulama kamu yang dari dulu ajaran agama kamu itu tidak, fondasinya bukan kebohongan, tapi kredibel. Abang Tosi, tolong tenangkan hatinya dulu ya. Andi, kamu diam dulu, kamu nggak karu-karuan kayak Kang Medan. Diam dulu, Andi. Asta gini, Asta. Iya begini. Kalau diam dulu, aduh. Asta, menurut kamu tafsir Yasin 14 itu seperti apa? Kau ceritain yang sebenarnya. Menurut kamu gimana? Ya, logikanya kamu. Ya. Jadi kalau tafsir menurut tafsir bahwa 3 orang, pertama Yesus mengutus 2 orang. Jangan bawa Yesus. Ya sudah, saya pakai apa ini? Isa yang lahir di bawah pohon kurma. Isa itu terjemahan. Iya, yang kalau gitu yang lahir di bawah pohon kurma.
Jesus Christ ya udah Jesus Christ. Itu bukan Jesus Enggak, Christ. Hei, jangan bawa-bawa yang di bawah pohon kurma. Siapa yang di bawah kurma? Jesus Christ kalau dalam terjemahan bahasa Inggris. Tidak ada Jesus Tidak Christ. ada Jesus Christ. Kamu sebut yang di Al-Quranmu, di Nggak Islammu, boleh. yang di Jangan dusta. kitabmu. Asta, Coba diam bukan dulu, Al-Quran Asta, terjemahan nggak bahasa Inggris. boleh. Jesus Christ. Nggak boleh, odong-odong Asta, dikasih jangan. tahu Yesus beda. itu ada di kitab kalian kok, itu terjemahan doang. Yesus itu adanya cuma di terjemahan. Asta, tidak ada Jesus Christ. Nggak di bisa bawah kamu. pohon kurma. Kamu kalau kayak gitu ngajaknya berarti memang menyamakan Yesus sama Isa. Nanti aku buka semua nih. Ya, Kita lagi bicarakan. Bang John, gini aja udah lah. Sebentar, kamu harus fair play. Yang sekalian gitu aja udah gitu loh. Karena Jesus Christ itu ada dalam terjemahan Al-Quran. Gitu aja, kalau udah nyontek ya nyontek tulisannya Jesus aja. Christ. Nyontek berarti. Nyontek ya nyontek aja. Emang Berarti kamu nyontek. membenarkan bahwa Akui Quran saja. itu Semakin nyata copy fondasi paste. kalian nggak Jadi kuat, kalian nggak Asta. terima ketika Al-Quran. Terima aja kalau kamu nyontek, nggak usah banyak macam. Kami justru menerima Isa kalian lahir di bawah pohon kurma. Kau yang nggak terima, kamu menerimanya Gini loh Isa ya. lahir di Bethlehem. Kalau terjemahan ya kita bicara terjemahan Al-Quran ya. Kalau di Inggris bahasa Oke, sekarang gini mau tanya sama kamu. Oke, sekarang begini, aku mau tanya sama kamu, kalau kamu menyamakan Yesus sama dengan Isa. Aku memakai kata Isa. Siapa bapaknya Isa? Kalau di Al-Quran nggak ada bapaknya. Mencret lo, berarti anak hasil Cina kalian dong. Anak hasil Cina ya. Bukan hasil zina, tidak ada bapaknya. Ini hasil Cina dong, kalau nggak ada bapak. Emang kalau nggak ada bapak itu hasil apa? Jadi hasil dari rumah bordil. Nggak, berarti kalian setuju bahwa Yesus ada bapaknya ya? Oh enggak, saya bilang Isa, bukan Yesus. Ngerti nggak kamu? Ya Isa, gini loh, Isa tidak ada bapaknya. Tidak Enggak, ada kan bapaknya. kamu yang bawa Isa ke nama Yesus. Maka saya tanyakan sekarang. Isa itu bapaknya siapa? Kalau kita tanyakan Isa bapaknya siapa? Udah Bilang nggak ada. kali ya. Tidak Berarti nggak ada. ada. bapaknya. Oh, berarti itu Mireki. berarti hasil Cina. Cina sama siapa? Oh, Bentar, berarti bentar, ada katanya, zina ya? Bang Hamid kata-katanya hati-hati nanti kena ini pelanggaran dia aku rungkat. Oh iya, maaf. Maaf. Iya, Biasa baru ini aku sih. kena ini. Tolong ini katanya dijaga Ya, ya. hati-hati kata-katanya, hati-hati. Yes. Bang. Is arsalna ilaihi musnaini fakazzabuhuma fazasna bisalisin faqalu inna ilaikum mursalun. Andi dibawa dulu, tunggu kamu sadar ya, tunggu kamu sadar dulu, sembuh dulu baru. Dia Dikiranya jangan dinaikin dia- dah, itu setiap kali naik itu ngaji doang. Dikiranya dia bisa bahasa kayak gitu, dikiranya udah hebat kali, udah pinter ya. Tahu. Oh ditanya artinya nanti nggak bisa jawab. Botol kali, naik kesurupan, baca-baca. Orang ngomong bahasa Indonesia kok bahasa Tahu, bukan udah bahasa Arab. diperingati sekali nggak mempan. Saudaramu kok edan-edan sih, Asta? Ben permanen aja dia, nggak usah naikin lagi. Nggak guna Asta, itu. saudaramu banyak yang edan sih. Ya terserah lah. Saudara Bu Esther aja dibilangin edan kok gara-gara mengatakan Yesus itu Bapak. Dikatakan edan lah, antikris lah. Aduh. Padahal Itu bukan saudara Bu Esther. saya. Jangan gitu. Kata Paul Jang itu semua saudara. Berarti Bu Esther Berarti itu saudara saya juga. Jadi kalau Paul Jang bilang kamu sarap, Pak Asta, kalau Paul Jang bilang kamu sarap, kamu setuju dong. Itu kata Pak Ujang. Kalau Pak Ujang bilang kamu sedikit sakit jiwa, berarti Pak iya. Asta. Kok kayak anak kecil loh Pak Asta. Omongan orang kau bawa ke sini, omongan orang kau bawa ke sini. Kayak anak kecil kau, serius. Enggak, Janganlah karena kayak saya gitu. biasa Kau mendengarkan bawa aja, kalian, kau antara bawa itu aja kan perkataanmu. yang Kau udah nggak mampu lagi udah pakai sangat perkataan antikris sendiri. itu. Enggak, udah nggak mampu lagi Kalau pakai perkataan gini sendiri. juga, Kafet. Mancing, saudaramu Jangan kayak anak kecil, jangan bawa-bawa loh. seperti itu. Kafet Yang gini bawa juga, bawa kalau ya. dia mempercayai Paul Jang, Asta. Paul Jang ada yang Lucu bilang kau. itu Nabi cabul, Pak. Enggak, Mohon maaf saya ya. tuh enggak percaya sama Kalau kamu Paul Jang. mempercayai Paul Jang, lalu kenapa kamu bawa-bawa? Ya itu kan internal kalian gitu loh. Dia kan Lo kan jangan gini, Dia kau jangan gini. Lo kakak ini kayak anak kecil kau. Di Enggak, sini nggak ada. Bentar. Bentar. Esther, Bisa nggak kau di sini diskusi? Jangan bawa orang nggak ada orangnya di sini. Jangan kayak anak kecil loh.
Kok ini apa? Baru belajar, baru tamat SD. Lo enggak, kami enggak ada sini bawa nama orang, enggak ada kami sini bawa nama orang. Kok jangan gitu loh. Tadi Nggak ada ngomong bawa nama orang yang sini. awali lo ya, giliran saya pancing lagi kayak gini Mana ya. kok di sini? Enggak ada kami bawa nama-nama siapa di sini. Jangan ngaco Esther kau. tadi bilang, Esther itu bilang tadi tuh. Apa Loh, dia sebut? kan dia Coba, barusan apa? di sini. Saudaramu Kau itu yang tadi. ngaco kau. Ada orangnya di sini. Saya Yang bilang, kami bahas. Tahu Si nggak kau? Andi Di tadi. sini nggak pernah aku biarkan kita bahas orang lain. Biar kau tahu itu. Kita nggak ada Coba di sini. saya Oh, di sini. kata si ini nggak ada. Ini di sini bukan lagi sedang bikin hadits. Ya, paham? Gak ada di sini tempat gosip-gosip, biar kau tahu. Oten-oten pun kalau misalnya di sini ngomongin orang, aku marahin. Tanya tuh Kak Esther. Pernah nggak Kak Esther kita ngomongin orang sini? Gak pernah. Iya. Nyebut-nyebut nama Aku orang aja, gak aku aja pernah. pernah di-kick kok. Jangan ngaco kau. Kau bawa nama orang sini, siapapun itu gak pernah aku izinkan. Kalau kau ada urusan mereka, kau urus sendiri masing-masing. Jangan kau bawa ke sini, nggak ada orangnya di sini. Saya Nggak di sini, perlu dia masuk sini. saya di sini salah ngomongin tendang keluar loh. Ya udah aku nggak pilih-pilih kasih Sendang aja sama saya, aja. ya udah sendang aja saya. Saya tuh sebenarnya berusaha untuk tidak Jangan mengatakan kayak gitu loh, dia edukatif gila, dia pasta. enggak, Jangan itu. kau bawa-bawa yang nggak ada Dia orangnya di Esther, sini, kau malah paham? dikurangi dulu Jangan gitu loh. bawa yang nggak ada orangnya di sini. Nanti kok aku balas. Nggak sekalian kau bawa Allah mau ke sini. Rasul mau kau bawa aja ke Tapi sini. Esther orangnya turun dia bilang gila gitu. Loh ya orangnya ada di sini masalahnya. Emang orang itu sering kesurupan sini. Kami bahasa Indonesia dia sholat aja udah. Apa di Enggak, situ? itu bukan Udah urusan diperingati kita. berapa Kita kali? harus Udah peringati berapa kali? Makanya kami marah. Jadi Jadi kalau kita kau nggak ada ceritanya, kalau kau nggak tahu ceritanya, jangan ikut-ikutan sok bela. Itu orang naik, kita lagi ngobrol, dia ngomong membela, sendiri. tidak membela Bahasa orang yang Arab tadi dia turun sendiri. gitu. Tapi kata-kata Jangan kayak anak seperti kecil. itu keluar Jangan juga. kayak anak kecil, Pak Asta. Kau nggak sebotol orang itu tadi kan? Ya Jangan udahlah, saya anak kecil saya tuh gini. Saya sudah Jangan peringatkan merendahkan dia. diri Pak Asta. Saya Iya, sudah jangan merendahkan diri Pak memperingatkan Asta dia. loh. Ya, dari Itu pagi bukan sebelum levelmu. Udah ya, makasih Itu ya. bukan- Ini udah jam setengah Itu 11. Saya sudah itu peringatkan bukan dia level loh. Pak Asta. Jangan kayak gitu. Janganlah kayak gitu. Jangan menyamakan dirimu sama orang tadi itu loh, Pak. Tar dulu Pak Asta dengerin. Jangan menyamakan dirimu dengan level orang tadi. Itu bingung aku sama si Pak Asta ini loh. Kau ini lucu kali kurasa kalian ini. Udah nggak ngomong, nggak ada di sini dibawa-bawa, nggak ada di sini dibawa-bawa. Terus nanti kau bikin nanti jadi fitnah buat kami. Kau adu domba orang. Oh ini nggak anak kecil. Apa yang keluar dari mulutmu aja lah udah. Pajar, kau apa yang kau tanyakan Pajar? Kau nggak usah ditanya lah, nggak ada ilmu kau. Kau aja bertanya udah. Pajar. Ayo Kadrun mau naik bertanya tentang Kristenan silakan. Itu Kak, mana ayatnya itu yang apa yang dibilang pastor itu tadi malam? Yang Ya nggak ada kalau- orang yang lain kau bahas di sini. Kau lagi satu. Botol kau. Kenapa nggak tadi malam kau tanya? Nggak ada orangnya kau tanya. Ini lagi satu. Bisa kok HP ku kamu. lobet Kak, tadi malam itu lobet. Tadi malam tuh ada Pak Cito tuh sampai jam subuhan Bang Tosi kan. Nah, Ya, aku tahu. lah kau salah kau Lagian sendiri kan ku kasih waktu. Udah malam Tanya, sekali kan. apa ya? Dikasih kesempatan lo untuk bertanya. Giliran udah nggak ada orang kau tanya. Kau kan aneh kau. Tadi malam itu dia lumayan lama di sini, Pastor Cipto kan. Nah, Udah tengah malam itu kan. Ada orangnya nggak berani tanya, nggak ada orang berkoar-koar. Pak Cipto. Kan sama-sama Kristen. Iya. Kenapa kamu mau Jadi tanya apa? puji Tuhan ya Sama Pak kayaknya itu, Pak. puji Tuhan lah, mudah-mudahan didoain lah ya yang Kak Esther tahu ya yang kemarin yang 3 murtadin itu. Ya kemarin aku ngomong ke Pastor Cipto, dia katanya punya koneksi yang nangani orang kayak gitu. Ya mudah-mudahan ada jalan ya biar untuk mereka Oh, bisa aku nggak pergi tahu Kak ke Fet. sana. Ada 3 orang murtadin ke Bali Kak yang kita perlu support dana. 3 orang Oh, harus dia kembali. ke Bali. Jadi mereka itu udah dapat kerjaan di Bali, sekarang posisi di Oh. Jakarta. 3 orang. Jadi kan ongkos kalau nggak salah naik bus mungkin sekitar 600-700. Nah, untuk mereka kan baru bulan pertama kan nggak mungkin dia ini kan butuh di sana cari kosan, makan. Jadi perkiranya kemarin sekitar 2 juta lah mungkin ya satu orang ya.
2 juta kali 3 kan 6 tuh, minimal 6 lah. Lagi kita ini. Kemarin aku ditelepon Bang Jack Cita sama Bang John Timothy sama si apa kemarin konferen gitulah. Terus kemarin kebetulan Pak ini masuk Pastor Cipto. Pastor Cipto. Langsung aku kasih tahu. Terus dia bilang dia ada koneksi. Aku tanya kali aja ada koneksi gitu Pak, gitu Pastor Cipto gitu kan. Katanya dia ada. Dia punya nomor. Ya dia nanti bisa ngontak orang itulah gitu. Dia nama orangnya tahu tapi nama akunnya dia lupa katanya. Gitu. Ya doain lah biar ini ya teman-teman ya. Biar masalahnya ada jalan keluar. Aku juga baru kemarin kok dikasih tahu Kak Esther. Harusnya hubungin Pak Wahyu Ilahi, Pak servis otak. Dia itu kan di Bali. Dia di Bali. Supaya Bukan dia itu, bisa Kak. Dana yang perlu. Iya, supaya dia bisa di Bali meringankan juga. misalnya kos-kosan yang lebih murah. Oh itu gampang. Masalahnya uangnya itu kan perlu itu loh. Nanti di sana untuk cari yang murah itu kan gampang. Tinggal budget untuk itunya itu loh yang perlu. Ongkos ke sana gitu loh, ke Bali itu butuh. Terus mereka makan di sana kan namanya baru bulan pertama pasti banyak pengeluaran, betul nggak Bang Tosi? Entah apa yang mereka perlukan lah. Ya, tapi Ongkos memang Pokoknya aku Bali. nyampaikan aja. tapi memang ada bagusnya menghubungi Pak ini ya, Pak Wahyu, karena Iya, sampai sana nanti itu pertolongan kedua lah. ya, Gak enak juga karena ngerepotin mungkin dia. juga di sana kan ada yang Ke Jawa aja ya, ke Jawa aja VIP 400 loh. Itu udah VIP, udah yang selonjor itu loh, yang bisa tidur. Kalau nggak salah kayaknya mungkin bentar ya aku cek ya. Kayaknya 600 bentar ya. Jadi bisa ini kan dipadatin itunya loh, pengeluarannya. Mereka Ya, itu paling diusir nggak Kak Esther dari keluarganya? Tidak semua diusir Fajar. Ya, tapi ada yang memang diusir. Rata-rata memang akhirannya kan ditolak keluarga. Jadi tinggal di panti gitu Kak Esther? Enggak lah. Ya nebeng-nebeng kadang-kadang ya tergantung Tuhan bawa dia kemana lah. Pahala kencana sekitar itu Kak Esther, 600-an, 570 di Iya. aku lihat Redbus, aplikasi Redbus. Iya, ya. Ya, makanya aku bilang kemarin saling dukung lah kita teman-teman yang membantu, silakan gitu, hubungi Bang Jack Cita boleh. Ya, di siapa yang handle dia? Handle apanya? Handle koordinasi gitu loh. Jangan nggak karu-karuan kayak ke si di Fajar sana. gitu loh. Nah, makanya nanti aku rasa di Jakarta ini Bang Jack nggak tahu di Jakarta apa di mana tuh. Kalau soal memberangkatkan mereka dari Jakarta ini kan kita bisa koordinasi, betul nggak Kak Esther? Nggak masalah Iya. itu. Dananya ini yang perlu. Iya, Nanti di sana nanti di sana kan aku juga ada orangku kenal kok di Bali kan. Jadi bisalah itu kalau kayak gitu nanti terus Pak Wahyu ya di Bali juga kan. Gini, Fed, jangan seperti kayak kalap gitu loh, kayak kemarin itu si Raji nggak jelas dikasihnya apa, kasihnya berapa, untuk apa nggak jelas. Tapi kalau ada yang koordinasi itu Makanya jelas. aku bilang. Jadi aku bilang kemarin gitu. Nanti kalau ada yang misalnya mau bayarin ongkosnya, silakan langsung bayarin misalnya kepala kencananya gitu Kak, paham kan? Jadi kan dia sendiri nih suruh transfer atau gimana gitu loh. Jangan, gitu. kalau kayak gitu acak-acakan, mendingan kalau misalnya Loh, enggak, gini loh Kak, nanti di order nih, udah ini kan tinggal bayar nanti atas nama misalnya rekening pala kencana gitu loh, kayak kita biasa, kayak kita mesen ini travel, kan biar orang gitu. percaya. Iya, kalau aku kan orang nggak semua Ya, bisa yang jelas sejumlah misalnya seberapa banyak. Orangnya langsung terima tiketnya lah gitu. Iya, Orangnya betul. terima tiket Iya. boleh. Iya, jadi kan orang bisa percaya ya nggak Bang Tosi? Iya. Dia langsung beli Tinggal pembayaran itunya, ininya akomodasi.
Iya. Ya. Nih saya siap bayar nih, tinggal pesan suruh nanti bayarin gitu. Kan orang belum tentu bisa mau ngasih sebanyak 2 juta, berapa juta, iya kan? Dia mungkin mampu ngasih cuma ongkos. Ya puji Tuhan ya Bang Tosi ya. Satu orang misalnya kan, nggak apa-apa Iya. juga. Harus Karena harus kalau- terkontrol, jangan nanti bikin Iya, akhirnya iya. terjadi kericuhan Iya, di iya. tempat kita gitu. Kalau aku kan basicnya accounting. Kalau aku biasa ngatur kayak gitu, budget gitu kan. Jadi ya, tapi kan di kemarin cuma di ini sama Kak ini aku sounding doang sama di ini sama Bang siapa? Bang Jecita. Kebetulan ada Pastor Cipto aku sampein aja. Gitu. Nanti lihat nunggu hasil ini ya. Kalau misalnya nggak ini baru nanti sounding ke teman-teman yang lain. Gitu loh, Kak. Ya, jangan ini, jangan Biar pokoknya jangan terlalu banyak. jangan terlalu banyak karena mereka Tangan. juga Betul. iya, mereka juga harus siap memikul salib kan. Betul. Makanya bagusan tuh kita cari misalnya mereka udah terima bersih udah nyampe di sana, entah makannya nanti gimana, entah cari nanti kayak model apa tuh Kak namanya? Kan banyak tuh sekarang kayak apa sih namanya itu yang langganan itu apa? Yang apa namanya? Itu istilahnya itu catering. Kalau bertiga kan bisa gampang catering, betul nggak Pak tuh sih? Nggak usah, Bertiga. ini nanti mereka di rata-rata gini, kos-kosan di sana itu bisa masak, mereka bisa masak tiap hari kalau mau. Iya, lebih baik masak karena mereka masak untuk bertiga beli sih. Bang, enggak beli perlengkapannya mahal jatuhnya. Tapi nggak tahu juga ya. Tahu aku ya kalau baru pindahan tuh banyak keluar uang loh. Beli perlengkapan masak apa. Aku kan anak kosan gitu. Jadi kalau pindahan tahulah gimana iya, pengeluaran. sedikit-sedikit mereka harus sampai ke situ. Iya. Maksudku kalau misalnya catering kan gini Kak, kita yang langsung bayarkan gitu loh Kak. Jadi kan lebih paham kan maksud aku? Ini konsep Jadi, mungkin dalam bulan kontrol. pertama kita supportnya bulan pertama gitu ya. Iya, bulan pertama plus ongkos. Jadi buat dia penghidupan bulan pertama aja, kos. Dan setelah itu kan nanti dia ada gaji, makannya. mereka kan ada kerja kan. Udah bisa, iya. Gitu. Itu sih yang kemarin dibahas. Jadi perhitungannya 2 juta per bulan. 2 juta itu pertama itu ongkos 600, kos-kosan anggaplah berapa ya kalau di Bali itu? Shalom Pak Nyoman. Pak Nyoman ini ya di Bali ya? Islam Kristen Pak Nyoman? Iyalah pasti. Salam. Bisa didengar Bapak di Bali mana Pak? Bisa. Bisa suara saya Dengar. didengar. Maaf Dengar. Bisa, Pak. Saya baru gitu. Belum bisa. Bapak di Bali mana Pak? Saya di Karangasem 2 km ya, tahu. dari Purogulawah, dari dekat di pertigaan Padang Bae. Banyak pasien saya juga di sana di Jogja. Tenanglah itu. Kalau misalnya nanti jadi mereka, ada yang nganterin kita satu orang juga bagus. Benar nggak Kak Esther? Mbak, kalau untuk itu saya banyak punya pasien yang tour guide Mbak, gampang banget. Tour guide itu mahal Pak. Saya tahu teman saya juga ada kok nawarin. Ya tapi kan beda nanti. Itu. Ini bukan buat ini Pak, bukan buat jalan-jalan. Buat apa ini? Boleh tahu? Orang kerja. Oh kerja. Terus mau cari Iya. apa? Tempat atau gimana? Cari tempat tinggal nanti sama mereka juga butuh dana buat hidup di sana juga. Jadi harus. Itulah. Ya cari. Sebenarnya kayak gitu ya. Daerah-daerah Banyak yang orang yang di luar negeri ya. Kak Esther mental ya? Daerah-daerah yang terjangkau dicari. Beda-beda itu harganya. Daerah pariwisata Ya, lebih mahal. tergantung dia tempat ininya Ya, Pak, sudah. tempat Sudah saya bilang. kerjanya. Oh ada. Kak Esther ini apa nyangkut ya? Oh, nyangkut. Nyangkut. Kak Esther. Kemarin ada umatnya Nasrani ini sembahyang di gua. Tengkoraknya manusia pertama. Naik ulang Kak Esther. Nyangkut Kak Esther. Masuk ke gini Bang Sosi, kalau ada satu orang kita ke sana untuk koordinir kan dia lebih itu. Apa sih namanya? Lebih ya kita lebih teratur sama yang nggak ada yang penyelewengan gitu, paham nggak Bang Tosi? Itu loh. Pas pertama itu gitu loh. Kalau aku ya lebih setuju gitu. Ya, itu saran saya ya lebih berhati-hati, waspada, sudah teruji dari dulu udah kenal lama dan sudah teruji untuk kejujurannya
untuk kejujurannya, nah baru bisa dipercayakan. Sekarang nih harus benar-benar berhati-hati gitu. Sebab banyak yang bertopeng panggung sandiwara ini gitu. Harus kita baca hati, baca muka, lihat bagaimana mukanya. Karena muka itu tidak bisa lepas dari hati nuraninya sebenarnya. Mana orang bohong, mana orang jujur, itu terlihat dari wajahnya. Itu mewakili hati nurani sebenarnya. Iya. Ya aku juga kan kayak gini, sounding gini ke orang lain juga agak-agak beban juga Bang Tosi. Nanti dikira buat pribadi gitu, paham nggak Bang Tosi? Dikira orang nanti yang buat yang lain-lain. Kita itu apa juga gitu loh. Ya kalau itu ciri-ciri orang baik, Mbak. Kalau Mbak seperti itu ciri-ciri orang baik, takut salah. Tapi Berarti apa ya namanya? Ya nggak apa-apa lah nanti. Ya kalau memang ini pasti Tuhan. Aku sih udah yakin ya kemarin pas kebaktian itu. Aku yakin itu Tuhan pasti ini sediakan cepat gitu. Tuhan jawab gitu. Ya pasti Mbak, nggak ada yang tidak mungkin Mbak. Nggak Duit ada yang 6 juta mustahil. itu untuk segininya anak-anak Tuhan itu kecil. Itu nggak Bang Tosi? 6 juta. Segini banyaknya kita gitu kan di TikTok ini dah. Siapa-siapa ya kan yang mau ngasih nyumbang kan. Dikit-dikit aja ada berapa orang. Ya kan? Saya walaupun Bantu. Hindu, kalau untuk ke unsur positif saya siap, Pak. Oh, Bapak Bilang Hindu. aja, ya, anukan aja untuk rekeningnya, sampaikan rekeningnya, ya saya seikhlasnya berapa kan begitu. Walaupun saya Hindu, kalau udah unsur ke positif 100% saya ikhlas gitu, Pak. Puji Tuhan Pak. Nanti saya tanya lah Bapak DM saya aja Pak. Nanti saya tanya nomor rekening untuk yang bersangkutan ke Bang Jack Cita. Ya, silakan. Koordinatornya kan Bang Jack Cita nih. Ya, Bapak DM saya aja Pak. Saya nggak paham follow. bahasa-bahasa itu. Saya nggak paham bahasa-bahasa pemerintahan ini. Tapi pasien saya banyak, termasuk Pak Suko Winayo tuh, Jenderal Bintang 2 ganti Sambo. Bapak apa 15 tuh. kerjanya Pak? Saya di spiritual. Oh, Saya spiritual, mengobati. Termasuk dokter-dokter luar negeri. Termasuk dokter-dokter luar negeri. Orang Kristen juga banyak. Saya tangani banyak. Nggak usah munafik lah, kita semua punya masalah, Mbak. Banyak. Itu Pak Suko Winayo tuh dari Bali itu, pengganti Sambo Bintang 2. Itu pasien saya juga. Di Babes dia. Mana? Itu Tabanan. Banyak dokter-dokter yang punya klinik di Jakarta tuh yang tangan-tangannya artis tuh banyak pasien saya. Mbak, termasuk juga itu yang masuk kena narkoba tuh, Orkan Cornelius. Nah, itu. Biayanya mahal nggak, Pak? Maaf ya kalau untuk biaya, saya terkadang saya ngasih uang bensin gitu Mas. Saya lihat situ, saya enggak pernah melihat bawa uang atau tidak. Yang penting saya menangani, yang penting saya ngasih pencerahan dan lain sebagainya. Itu yang penting bagi saya untuk mengarahkan. Gitu. Masalah uang itu tidak ada karena saya sudah dapat dari yang lain. Saya kan diajak di www.yourspiritualnetwork.com. Itu Belanda punya euro, saya di transfernya euro. Saya cuma lihat dari sini aja, saya kasih komunikasi, ditransferin euro cuma 3 hari baru nyampe Balinya gitu Mas. Ntar dulu Pak Fajar. Itu ada Bang Tos itu nanya aja, apa yang kau tanya? Nanti nggak ada orang kau tanya lagi. Saya bisa tahu, Islam ini. Bisa tahu dari suara, dari wajah, dari nama. Saya bisa tahu gimana karakternya orang, gimana dia kejadiannya. Coba terawang aku, Pak. Boleh ngeramal-ramal. Coba agak ngomong agak lama. Macam-macam Fajar. Jangan diganggu satu orang. Nanti kalau ribut-ribut nggak bisa konsentrasi saya. Pak. Saya orang spiritual. Pak, maaf dulu. Pak. Coba ya. Iya nggak boleh Pak, maaf Pak. Pak maaf Pak, kita di room ini bukan untuk kayak gitu Pak. Maaf ya Pak ya, nggak boleh. Oh nggak boleh malah Pak, saya senang Bapak Ibu nggak boleh. Malah saya senang. Kau malah jangan saya ngatur senang. Fajar, kau jangan apa. Malah saya senang Mbak. Yang gitu-gitu. Mbak, malah saya senang Mbak. Iya malah Pak, saya nggak boleh. Malah lah, saya Pak, senang. Pak Nyoman. Malah saya senang. Nggak boleh Pak. Lebih ringan. Kan lebih ringan saya nggak ngerjakan apa-apa. Nggak boleh Pak Nyoman, ngerti nggak bahasa Indonesia Pak? Nggak boleh, mohon maaf nggak boleh. Kan sudah nggak mau, kan lebih ringan saya. Ngapain saya susah-susah cari susah, hidup sudah susah, ngapain saya cari susah Mbak? Karena tadi ada yang mau minta, oke saya mau buktikan. Saya kan pengen membuktikan Mbak. Kalau enggak, Pak. malah saya lebih senang.
nggak ruwet saya, malah saya seneng. Iya, niat baik niat Bapak Nyoman udah kami tahu, baik Bapak Nyoman baik, punya hati yang baik ya. Tapi kami di sini tidak untuk berbicara tentang spiritual itu Pak ya. Makasih ya Pak Nyoman ya. Fajar, kamu mau cari-cari yang kayak gitu, pembahasan seperti ini kamu buka room sendiri, nggak usah ngatur-ngatur room orang. Ya kamu DM aja itu Pak Nyomannya, jangan gini apa di rumah. Iya. Rumahnya Ya. Nanti aja di DM boleh. Di sini kita santai. Saya dengarkan. Di sini kita bukan untuk ini ya, bukan untuk itu gitu. Yang seperti itu. Ya. Aku kayak gitu-gitu paham. Kenapa aku bilang paham ya? Ini tau nggak? Nenek moyangku dulu, jadi nyokap, kakeknya itu dukun ngobatin gitu. Dukun ngobatin tahu kan? Kafet jujur aja nih, ketika Pak Nyoman nih bicara, telinga saya tuh mulai ngedenging soalnya. Ya karena ada frekuensi. Katanya bilangnya tar dulu ya, dibilangnya dukun putih. Dia khusus ngobatin doang. Tapi dia anak cucunya gitu, dia nggak mau ngobatin, dia cuma ngobatin orang doang. Oh itu salah. Percaya nggak percaya itu nggak? Itu kuasa kegelapan. Itu salah. Bentar dulu Pak, jangan dipotong loh Pak. Pak, bentar Pak, bisa jangan dipotong nggak Pak? Kan sudah diam. Loh, Pak. Kan sudah diam. Terus kenapa saya bilang kayak Pak, aduh ini orang loh. Bisa ngerti nggak sih Pak? Jangan dipotong dulu. Kalau nggak bisa denger turunnya nggak apa-apa. Jadi itu Ya, dulu ya, aja. kan namanya apa kakek nenek itu kan pasti ada ya namanya dosa 7 turunan itu ada kalau nggak bertobat gitu kan. Itu apa turunan dari ya itulah kakek moyang saya lah itu jatuhnya kan. Itu ada itu pengaruh ke keturunannya kayak om saya itu kan ada gangguan-gangguan gitu. Kalau dia nggak sungguh-sungguh dalam Tuhan itu diganggu memang Bang Tosi, paham kan? Emang bener itu ada. Jadi kalau yang kayak gitu-gitu ke keturunannya kalau nggak bener-bener bertobat kena itu loh. Terus dia itu waktu itu kakek dari ibu saya itu kan, tau nggak dikuburnya gimana Bang Tosi? Kuburannya ini nggak tidurkan Bang Tosi, duduk. Kakek dari ibu saya itu kan posisi duduk. Ini duduk gitu, didudukkan, nggak tidur, duduk dulu. Mungkin itu syaratnya dia kan. Kalau orang-orang yang kayak gitu ada kuasa kegelapannya Bang Tosi ya, dia susah meninggalnya. Jadi kalau meninggal itu kan harus ada syaratnya, misalnya diapain gitu, kayak gitu, nggak kayak orang normal. Itu dulu, tapi puji Tuhan, dari keturunannya itu ya, jadi cucu dari kakeknya ibu saya itu, udah orang bertobat, udah banyak hamba Tuhan. Jadi kayak kutuk-kutuk itu nggak kena, gitu loh. Itu puji Tuhannya, termasuk kayak kami, turunannya, cicit-cicitnya gitu kan. Udah ini, banyak yang bertobat. Kalau enggak ya gitu. Dia kenanya itu tuh ngaco-ngaco gitu loh. Orang-orang yang kayak gitu itu kan seperti itu. Jadi keluarganya berantakan, terus kayak diganggu roh jahat gitu. Dulu omku tuh ada yang kayak gitu, tapi udah meninggal kan. Dia itu jadi kadang kayak sadar, kadang nggak gitu loh Bang Tosi. Nggak ngerti aku juga bilangnya tuh. Bukan gila ya, tapi kayak ya itulah pengaruh dari itu tadi. Ya percaya nggak percaya, itu beneran ada. Gitu. Terkadang gini, Kak, hidupnya di alam yang berbeda gitu. Kadang pindah-pindah. Iya, makanya itu puji Tuhan ya itu keluarga ya cucu-cucunya udah bertobat. Kalau nggak ya bisa kena. Kan itu ada kayak gitu itu. Kalau itu jatuhnya kayak gitu itu ada loh apanya. Apa sih namanya? Dia kan kekuatan lain itu. Dia menyembah yang lain. Menyembah yang lain selain Tuhan. Betul nggak Bang Tosi? Menyembah yang lain selain Itu Tuhan. bukan indigo, anak indigo. Bukan indigo, kok indigo. Bukan indigo, itu kuasa dari ini selain Tuhan. Bener, musyrik dibilangnya. Walaupun dia cuma ngobatin doang. Apa aku bilang kayak gitu? Karena aku ada di keluarga aku begitu. Bukan karena aku lihat dari orang enggak, tapi keluarga aku sendiri. Iya, betul. Dari keluarga nyokap Kak Esther yang kayak gitu. Percaya nggak percaya kalian, tapi keluarga aku ada begitu. Jadi ya itulah makanya
Ya kalau kita misalnya ada keturunan begitu, kita harus diputuskan itu yang kayak gitu-gitu ikatannya harus didoain. Ada itu. Biar kita itu nggak kena gitu. Kalau orang percaya itu harus kayak gitu. Kalau enggak ya kena dia ke bawah. Apalagi kita kalau nggak percaya, nggak sungguh-sungguh dalam Tuhan, kena itu. Lagian Pasti begini ya, saya kasih tahu ya, Karangasem itu jauh dari ini ya, dari Denpasar, dari Kute itu jauh, dan di situ lebih ke apa ya, daerahnya pinggiran ya. Itu nggak bisa lah kita kalau misalkan kayak saya Pak Nyoman itu nggak bisa. Yang jelas tadi dia naik, saya kira dia Kristen. Kalau dia Hindu dan dia itu melakukan pengobatan itu nanti malah jauh dari misinya kita, nggak bisa. Pak Tosi, maka tadi waktu tadi dia naik, dia bicara telinga saya tuh langsung sakit. Dan dia itu sepertinya dia tuh seperti kalau di Islam tuh dia tuh kuncen gua tengkorak. Ya. Ya, saya juga lama tinggal di Bali ya. Jadi saya juga saya nggak percaya orang-orang yang kayak gitulah. Gitu. Lanjut teman-teman. Ada yang mau naik lagi nih. Bang Tosi sama Kak Fes, saya mau tanya boleh nggak? Ini misalnya begini kan, saya udah pernah cerita, saya tuh pernah tersesat gitu kan. Tapi anak-anak saya, istri saya, mereka tuh Kristen yang taat gitu loh. Bahkan anak saya tuh aktif di gereja gitu. Apakah mereka juga terkena karena perbuatan saya gitu? Enggak. Ya kalau kita baca di dalam ini ya, di dalam Didoain pelepasan dulu kalau aku sih ya. Iya, Putuskan dulu kalau ini. di dalam Keluaran pasal 20 ayat 4 dan 5 itu tentang Tuhan itu membalaskan kepada keturunan ketiga dan keempat. Yang jelas setiap kita melakukan apa itu di dalam kehidupan itu ada konsekuensinya. Ya. Kalau kayak kita istilahnya kita punya kekayaan terus kita hoya-hoya. Nah, keturunan kita yang sia-sia nanti mereka yang menderita gitu kan. Mereka yang akhirnya udah kita punya harta hoya-hoya terus habis bangkrut. Nah, ternyata yang menderita siapa? Keturunan. Nah, itu ya istilahnya itu yang menerima dampaknya, ya turun anak-anak. Nah, jadi apa yang kita lakukan memang harus kita pikirkan ya akibatnya buat anak-anak. Ya, apapun itu gitu. Saya berpikir karena saya selama 16 tahun kan. Sama itu. Selama 16 tahun saya melakukan penyembahan pada Lucifer, pada iblis gitu kan. Membuat perjanjian dengan mereka gitu kan. Tapi istri saya dari dulu dia tidak pernah mau terima uang dari saya kan. Dia tahu hasil uang saya itu nggak benar gitu. Yeah. Kalau dari situ sih Pak, mereka udah punya benteng sendiri. Dia dapat dan istri saya tuh dia seorang Katolik yang sangat taat gitu. Perlindungan sendiri gitu. Kalau putus-putus ya Kak Esther ya? Apa kondisi yang jelek ya? Putus-putus nggak suara Kak Esther? Putus-putus. Apakah mereka menderita, Pak? Kalau saya bilang sih pasti menderita juga, Pak. Iya. Kalau dipikir-pikir, Bapak tanya aja apakah mereka menderita. Pasti menderita mereka, Pak. Itu mungkin mereka nggak menderita, Pak. Dengan kondisi Bapak yang seperti itu. Di depan rumahku juga kan, dia neneknya, kakeknya kayak gitu juga kan. Susah matinya, tau nggak matinya akhirnya gimana? Atap rumahnya harus dibuka sama potong ayam hitam gitu, sembelih ayam hitam, bener, sama atap rumah harus dibuka. Itu kalau orang penyembah ini, kalau nggak dia nggak bisa mati. Itu ritualnya mereka. Sama di kampung tetangga mamaku, tetangga kami juga begitu.
Iya kan, orang Kebetulan Batak ya, kan banyak kalau dulu gitu ya Kak Esther ya, orang Batak iya. kan banyak dulu Mm-mm. kayak gitu. Iya, jadi dia itu kan sebenarnya si iblis ini juga sebenarnya udah pesen anak yang dia mau yang mana. Jadi anaknya dia ada 3 laki-laki. Dia mau yang bontot, bukan yang paling gede gitu. Tapi yang paling bontot ini kan seangkatanku kan. Nah, dia itu rajin juga ke sekolah minggu dulu bersama-sama dengan aku kan. Nah, udah remaja dia, udah remaja dia semakin mengerti, dia menolak. Dia dari kecil udah sakit-sakitan, tapi dia menolak. Terus akhirnya dia pergi ke kota yang berbeda di mana abangku tinggal. Jadi dia tinggal di rumah abangku. Di malam-malam dia sering dihantui. Malah keluarga abangku tuh suka ketakutan juga akhirannya karena dihantui dia malam-malam gitu. Tapi dia tetap nolak. Akhirnya dia memutuskan, saya mau penginjilan, saya mau pelayan Tuhan aja. Dia kabur ke Kalimantan. Tapi si iblis masih tetap ngotot. Dia nggak mau pulang waktu bapaknya udah sekarat, dia nggak mau pulang. Bapaknya udah sekarat banget. Lama banget bapaknya sekarat, nggak mau mati-mati. Udah baunya nggak tulung-tulung, bau. Terus akhirannya nggak mau si yang paling gede yang mau menerima. Padahal dia pelayan gereja loh waktu itu. Dia mau menerima ini tempat pindahannya si iblis itu. Nah, setelah dia terima, akhirnya dia ya begitu juga lah, bapaknya mati. Waktu matinya juga serem banget kata mamaku, sampai lama orang-orang ibu-ibu gereja kan berkunjung kan. Sampai lama mereka katanya ndak bisa makan dengan nyaman. Saking jijiknya, saking seremnya, saking ngerinya. Itu. Gak mati-mati, betul Kak Fet, gak mati-mati. Iya, kalau penyembah berhala emang gitu Kak Esther, susah metongnya. Sakit, sudah sakit-sakit nih, susah loh. Makanya. Itu tuh nggak, adikku dulu sih kan sempet sakit lama ya, itu kan. Tapi puji Tuhannya itu tuh nggak, sore apa siang gitu datang hamba Tuhan itu kan, temannya omku kan, yang dari Bandung kan. Nah dia tinggal di Medan, kan merit orang Papua, merit sama orang Medan, udah lama kan tinggal di Medan. Didoain tuh adikku tuh nggak, muntah tuh, muntah darah Kak Esther, tapi darah kotor tau kan, kayak orang pelepasan Kak Esther, muntah. Itu malamnya lah dia meninggal itu. Maksud aku kadang seperti itu ya, kita butuh gitu dilayani Tuhan gitu kan, yang orang-orang yang sakit ini. Tapi adikku kan memang udah dalam Tuhan kan, jadi pas didoain itu dia tuh lempeng gitu jalannya gitu loh. Kalau saya kemarin waktu doa pelepasan itu muntah cairan kuning tapi bau busuk katanya. Kalau ini ya udah pas didoain pas sorenya, malamnya adikku meninggal itu. Didoain hamba Tuhan, malamnya meninggal. Jadi apa ya namanya? Memang gitu ya, kadang ada terjadi seperti itu. Kalau tadi dia misalnya nggak dalam Tuhan nih ya, dia tadi seperti itu Kak Esther, yang kalau meninggal harus pakai syarat, betul nggak? Harus buka lah jendelanya, harus sembelih ayam lah gitu. Kalau adikku enggak, itu puji Tuhannya karena kita orang percaya ya. Di doa hamba Tuhan itu langsung gitu loh. Dia apa sih namanya? Semuanya dilepaskan dan puji Tuhannya ya enggak ada ini ya juga kita yang kayak gitu lagi kan. nggak, tetanggaku ini ada syaratnya Kak Fet, cuma aku nggak tahu. Ada syaratnya, cuma aku Macem-macem kan? lupa karena Iya. udah lama. Biasanya kebanyakan Akan itu diceritain. buka seng, Iya. seng gitu kan, atap kan, sama Ada yang harus bikin. dikencing. Aku sih taunya itu sembelih ayam hitam. Iya, Macem-macem ya. Iya. beda-beda. Kalau ini dia tetap minta tempat untuk dia, tempat yang baru. Ya itulah akhirnya anak sulungnya. Itu. Dia kayak nempatin itu ya, kayak cerita dia apa namanya yang waktu Yesus mengusir roh jahat itu ya, ke babi ya diusirkan. Bener ya, dia harus Iya, ke pindah babi ya, dia gitu ya. minta. Iya, dia harus punya tempat yang baru. Iya. Makanya kayak begituan diturunkan. Diturun-turunin. Makanya nih aku ini waktu dijelaskan Bu Sophie itu aku baru ngerti bahwa roh itu ilegal di dunia. Artinya dia kalau di dunia ini dia harus dalam membentuk menempati makhluk gitu Kak. Dia
Dia aku yang waktu dijelasin Bu Sophie baru aku ngerti situ. Di dunia ini namanya roh itu ilegal, katanya benar. Sama kayak manusia di sana pun ilegal gitu loh. Di nanti surga gitu. Dari situ aku baru ngerti. Makanya kenapa roh itu menempati dia apa sih namanya kayak wadah gitu. Yang roh jahat itu. Kok kalian tiba-tiba ngobrolin beginian sih, Fet? Tadi ada bapak-bapak agama sebelah orang Bali. Ada Pak Nyoman tadi. Aku tadi nggak ada lah nyebut agama-agama ya teman-teman. Aku nggak pernah loh nyenggol agama lain selain agama kadun. Yang lain nggak mau kok. Nggak ada ya. Nanti salah tangkap pula. Cuman gara-gara si Fajar tuh mau nanya-nanya itu jadi akhirnya nggak enak gitu kan. Iya. Ini siapa tuh si Adel? Dia kok muter-muter masih di aku. Udah kalian lihat nggak si Apoti di layar kalian? Nggak ada. Nggak ada. Apoti kau turun aja dulu Apoti. Koneksimu jelek itu. Coba turun dulu, naik ulang. Tapi kok jangan kesurupan di atas. Nanti kau naik kesurupan nyerocos terus. Makanya kalau orang yang ada garis keturunan gitu, dia harus diputuskan dari kutuk-kutuk itu, biar nggak dari apa nenek moyang tuh nggak kena ke kita gitu. Dan kita harus benar-benar sungguh-sungguh dalam Tuhan, gitu loh. Lo nggak bisa kena, lo cuma tanggung-tanggung percayanya. Ya sih, rasa ketakutan saya itu hanya itu sih ya. Ya walaupun istilah anak saya mereka aktif di gereja, istri saya tuh Katolik yang taat gitu kan. Tapi karena perbuatan saya ini kan selama 16 tahun itu hanya menjadi pertimbangan itu. Bapak makanya Pak kalau sungguh-sungguh dalam Tuhan itu jangan tanggung Pak. Itu doain anak-anaknya selalu, doain kutuk-kutuk putus dalam nama Yesus gitu. Kalau penyembahan berhala yang kayak gitu-gitu itu harus didoain memang benar diputuskan. Kayak gitu dalam nama Yesus gitu. Kalau aku gitu. Karena aku dulu kuliah di Bandung kan. Jadi kuliah di Bandung itu kita kan ada pelayanan kampus tuh menjangkau anak mahasiswa. Jadi kadang kita itu doa keliling. Doa keliling itu kita perangi tuh roh teritorialnya itu tuh. Itu dulu. Jadi emang benar itu ada terjadi. Kami lihat kadang itu ada cara kayak retreat apa gitu, ada yang kesurupan. Terus ada memang dia keturunan nenek moyangnya, emang ada yang kayak gitu-gitu. Itu loh, pas didoain tuh kesurupan, lepasan. Ngalamin gitu, ngelihat kayak gitu. Pernah itu terplanting loh, bayangkan loh, terplanting itu. Lumayan jauh, nggak ngerasa sakit loh Bang Tosi. Aku pernah lihat loh, ada orang kayak gitu laki-laki. Terplanting. Terus kalau udah dirasukin tuh kayak gitu, nggak ngerasa. Badan itu dipakai iblis. Orang istriku sendiri itu dia kan orang Bali ya. Terus dia waktu masih remaja itu sempat dia kerasukan. Dia kalau kerasukan itu dia jalan-jalan di rumput-rumput duri itu, pokoknya yang berduri-duri dan itu nggak sakit gitu, sampai berdarah-darah gitu, ya. Bener. Terus nggak ngerasa ya Bang Tosi ya? Nggak ngerasa, dia sendiri cerita itu. Nah, terus sejak nikah sama aku nggak pernah sih kayak gitu sejak Kristen kan. Dulu waktu kecilnya itu dia masih Hindu itu. Makanya kalau kadang pelayanan pelepasan itu juga nggak sembarangan loh. Betul nggak Bang Tosi? Kalau nggak kuat, pokoknya lemah fisik kita, apa kita juga kondisi rohani kita nggak bagus, bisa kita yang kena ini. Nggak bisa sembarangan itu, nggak bisa. Makanya saya ada orang mau doain saya nggak sembarangan terima juga gitu loh. Karena konsekuensinya bahaya. Enggak bahayanya untuk pendoa, bahkan untuk saya juga berbahaya. Memang orang yang harus memang pelayanan di bidang itu juga.
Nggak bisa kayak orang-orang sembarang kayak gini. Aku aja juga nggak mau aku sembarang doain ini. Maka aku bilang kayak gitu ya kadang ya. Kalau ada yang gitu, Memang harus ada orang yang memiliki karunia untuk mendoakan orang gitu loh. Mendoakan pelepasan harus punya karunia itu, nggak sembarangan. kalau aku sih Iya, sarankan betul. ke hamba Tuhan di gereja. Gitu. Datang Betul, aja ke itu gereja. enggak semua orang, karena di Alkitab juga kan dibilang untuk yang seperti ini harus dengan doa puasa kan gitu kan? Betul. Biasanya doa puasa baru Matius diperangin. 17 ayat 21 itu. Iya, doa puasa Matius baru 17 diperangin, ayat bisa didoain. Itu peperangan roh. Kalau kita ndak biasa, kita nggak ini, mendingan nggak usah. Tapi kalau kita sudah benar-benar memiliki segala perlengkapan ya, perlengkapan melawan peperangan di roh, nah baru deh. Seram soalnya. Ini si Andi ini mau naik terus dia Bang Tosi. Aku tuh heran juga aku sama Kadrun ini kadang loh. Kuat juga mentalnya. Tahu nih si dia Andi di nih. atas Sering itu dia kali cuma kayak pengen gitu. ngaji doang. Iya. Entah kenapa Di orang atas ini. dia mau ngaji doang. Iya nggak Kak Esther? Cuma, Naik Tahu, terus dia naik Andi. terus. Aku bingung orang Lu ini. Kadang tempel ngaji. muka. Ini ya. Kalau ngaji-ngaji setiap hari pagi, siang, sore udah gua denger nih di sebelah. Itu rumahnya ndak ada sebelah. ngaruhnya karena gua udah tutup bungkus dalam darah ini ya, dengan darah Kristus Yesus Tuhan kami ya. Nggak ada ngaruhnya. Ngaruhnya cuma apa? Berisik. Berisik. Nggak enak itu ngedengerin Berisik. suaranya itu kayak orang melengoh itu loh. Iya. Kayak orang apa ya, sakit telinga gue, bukannya apa-apa ya. Nggak kayak Dengan nggak ini kayak kuasa darah Yesus ya. sekarang. Kalau misalkan aku terus terang ya, aku suka ada satu lagu ya, lagu ini Tapi di sini kau lagunya jadi orang botol akhirannya. jadi lagu ini itu dia membawa kesembuhan secara spiritual. Itu ada yang seperti itu, menenangkan jiwa gitu. Itu ya, banyak lagu rohani Kristen itu banyak seperti itu ya. Jadi kalau yang benar dari Tuhan itu justru malah menenangkan jiwa. Makanya Yesus berkata di Matius pasal 11 ayat 28-29 itu kan ya, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat ya, aku akan memberikan kelegaan. Dan pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati ya, dan jiwamu akan mendapat kelegaan ya. Itu orang yang mendengarkan ya lagu rohani, ada satu lagu itu, ini sebetulnya lagu rohani tapi dimasukin ke albumnya itu Emigran ya yang nyanyi ya. Emigran judulnya Love Has a Hold on Me. Jadi cinta kasih. Migran kan penginjil. Itu dia itu seorang penginjil, dia Kristen, dan dia Emigran di dalam itu penginjil. lagunya ya, di dalam album sekulernya itu dia bikin itu judul lagunya Love Has a Hold on Me. Siapa ya suaminya emigran ya? Suaminya Vince emigran Gill. pastor kalau Vince nggak Gill. salah deh. Vince Gill itu penyanyi yang itu Sometimes Love itu apa? Vince Gill yang dulu duet sama Siapa, Patti Pak? Smith itu loh. Vince Gill. Vince Gill suaminya. Kamu nggak tahu? Aku dulu follow Instagramnya emigran soalnya. Wah, Isinya coba itu banyak Tapi penginjilan. aneh ya, ada satu lagu kalau saya denger ya, saya tuh kepengen menangis gitu ya. Tapi juga ada rasa ketakutan, gemetar gitu. Kenapa ya? Ya, Lagu ini Yahweh. oh ya, Lagu itu setiap kali saya dengar lagu itu ya, saya dengar lagu itu, saya kepengen nangis tapi juga gemetar, takut gitu. Ini Miss Esther, coba cari lagu ini ya. Ini aku ketik di bawah ya.
Nah, ini liriknya benar-benar menyembuhkan jiwa. Coba Miss Esther ya cari lagu ini Allah benar-benar bertata di atas pujian gitu. ini lagunya menyembuhkan luka Karena jiwa. Allah bertata, dia memberi damai sejahtera. Ya itu Miss Esther, aku udah tulis di bawah, aku udah ketik ya lagunya. Nah ini lagunya menyejukkan jiwa, benar-benar memberikan kesembuhan luka. Ya. Nah yang kayak gini ini pantas lebih baik diperdengarkan daripada ajan, daripada mereka itu ya ngaji di sini. Gak ada gunanya kalau kayak si Andi itu ngaji di sini. Ya. Mantra dari mana itu Taufik kakek? Nggak tahu si Andi itu. Mantra dari Arab. Iya. Dikiranya kita apaan kali ya? Oh. Bukannya kita itu apa ya? Jadi apa ya? Jadi percaya sama Islam apa gimana? Najis gue dengernya gitu. Enggak, suruh ngajiin At-Tahrim 1 sampai 5 coba. Isinya tahu enggak dia? Atau Al-Ahzab 51 52. Ya. Aku lebih suka denger lagu-lagu yang apa Kristen Arab itu. Itu lagunya indah gitu. Walaupun pakai bahasa lagu-lagu Arab Kristen gitu. Arab itu denger tuh nyaman, Kristen dia Arab mereka yang itu nyanyinya enak. gitu. Iya. Cengkoknya itu enak loh. Cengkok Arabnya itu bagus gitu. Aku Tuh suka. lewat ke VT sama saya di save tuh. Enak lagu-lagu Nah, Arab iya. Kristen tuh. Iya. Lagu-lagu rohani Arab tuh bagus. Apa logat cengkoknya itu waktu nyanyinya itu indah gitu. Tapi kalau misalkan kayak dia itu melenguh gitu, Kayak Tarzan menyakitkan bro. kuping. Iya. Kayak Tarzan. Oh. Kayak Tarzan. Kita sambil sibuk ini kayak. Ini kadrunnya kemana nih Taufik kakek? Ya, satu-satunya yang hadron yang mau naik itu si Andi itu tadi. Cuma di sini ngaji. Lah dia, si itu aduh. si itu satu tadi siapa? Aduh, yang tadi diskusi siapa terakhir? Fajar. Bukan Fajar. Yang gambarnya bayi tuh. Namanya khas apa ya tadi? Khas apa? Asta ya. Nggak tahu sih Asta. Itu tadi Asta siapa yang sebenarnya enak kalau diajak diskusi.
Bang Taufik KG, Pak John, Kak Fred, ya, Miss Esther, aku pamit dulu, aku turun dulu ya, clearing dulu ya. Shalom, sehat selalu Oke, semuanya. oke. Sehat selalu, shalom. Oke, aku masih di dapur nih. Pada takut murtad ini, jadinya nggak ada yang naik nih. Selamat siang, Om. Selamat siang, Pak. Pak Iya, Ulat kok- Bulu. Ya, selamat siang. Selamat siang. Kok Kamu pada lebih sepi suka dipanggil banget? ulat apa dipanggil bulu? Apapun boleh. Ya, Kok sepi banget, Iya, orangnya namanya ada. lucu banget. iya. Iya, sambil masak kalau saya sih. Oh, iya, ya. Sama, saya pun pingin dengar-dengar juga. Sambil masak. Pak Ulat Bulu Kristen Islam, Pak. Saya belum kenal Saya soalnya. Islam, Bu. Oh iya, follow-follow ya, Pak. Saya follow-follow Bapak. Oke, Ya, ini oke. kita baru pertama kali dengar ya. Baru para Iya. iya. Iya, jadi baru ada ulat naik ke biasanya ulat naiknya ke daun ya. Itu agak Ya, ini naik ke ulat komal. naik ke komal. Iya. Pada gatal semua orang di komal nih. gatel emang Pak ini. Saya lagi ngegaruk-garuk nih. Iya. Gimana Pak? Bapak mau apa? Mau bertanya atau mau cerita atau mau Enggak, saya cuma pingin gabung-gabung aja. Dengar-dengar kan seru. Nah, saya Ya, kurang Pak Bapak ada pertanyaan tentang kekristenan? Enggak ada, Pak. Orang saya ini orang awam. Berarti mau ditanya ya, Pak? Ya, kalau bisa yang saya tahu saya jawab, kalau enggak ya apa boleh buat, Pak. Saya bukan bukannya orang pintar, bukan, Pak. Bukan orang berilmu. Oke, saya tanya boleh ya, Pak? Apa tuh, Pak? Kenapa Bapak masih Islam, Pak? Oh, Islam itu karena tuntunan, Pak. Tuntunan karena Islam itu yang mengajarkan saya tentang hal yang baik, tentang hal yang buruk gitu, Pak. Mengajarkan saya tentang ketuhanan gitu, Pak. Artinya Nabi Muhammad mengajarkan kebaikan pada Bapak gitu. Pada ulat dan keburukan. Suri tauladan lah, Pak. Sekarang saya mau tanya, Pak. Kalau Nabi Muhammad mengajarkan kebaikan pada Bapak,
dan merupakan suri tauladan dari ulat bulu. Apa sih suri tauladan dari Nabi Muhammad? Bisa ceritakan pakai dalil ya Pak? Banyak sekali Pak. Kalau dalil Ya, gimana? pakai dalil ya Pak. Ya pakai dalil itu bagaimana ya? Saya kan bukan orang yang hafal dengan hadis, bukan orang itu. Yang jelas ya cara beliau menghadapi masyarakat, bergaul dengan masyarakat, cara beliau memimpin suatu bangsa, cara beliau berhubungan dengan orang-orang Yahudi, orang Kristiani, Pak, maaf Pak, itu kan soalnya kalau saya baca di surah Abasa ayat 1 sampai 11, Muhammad malah bersikap bermuka masam kepada seorang buta. Seorang Anda apa tahu Pak? nggak? Itu gimana itu? Seorang buta itu. Oh iya. Kenapa dia malah bermuka masam sama orang yang buta itu? Padahal orang buta itu mau mendapat pengajaran. Ya, pernah saya dengar juga itu. Itu surah Abasa ayat 1 sampai 11. Ya, pernah saya dengar Pak. Betul. Jadi itu sih saya pernah dengar itu asbabun nuzulnya begini. Beliau ini kan sedang Ngobrol. sedang berdakwah sama orang yang sangat sombong, kaya gitu Pak. Nah, yang orang buta ini kan memang tamu dia hampir hampir tiap hari lah ya Pak ya. Beliau ini kan lagi sedang berbicara begitu Pak ya. Tiba-tiba datang. Dalam hati Muhammad kan ada kan diceritakan dalam hati Muhammad kenapa dia datang sekarang. Jadi saat itu juga Muhammad telah mendapat teguran. Nggak ada dituliskan itu tentang dia berkata dalam haditsnya kenapa dia harus datang sekarang. Ya, jadi inti ceritanya begini. Langsung Muhammad itu dapat teguran dari Allah begitu Pak. Itu Bapak dapat ceritanya dari Muhammad, dari ulama Bapak ya? Dari ulama Pak. Dari itu apa namanya catatan kaki pun ada sekarang Pak. Begini. Sekarang gini, ulat bulu. Kalau misalkan Nabi Muhammad bermuka masam, sedangkan ke pembesar Quraisy dia bisa ramah tamah. Tahu nggak Pak penyebabnya Pak? Sampai Allah menegur. Maksudnya Pak? Bersikap ramah bagaimana Pak? Ya di Abasa itu kan ceritanya Nabi Muhammad sedang diskusi dengan pembesar Quraisy, ya toh? Ya. Nah, dia bersikap manis kan? Iya. Nah, ketika pembesar seorang Quraisy ini buta Pak itu maksudnya Pak, datang yang sedang bercerita dengan Rasul itu Pak, ini orang yang sombong Pak itu Pak. Ya, jadi Rasul itu kepingin mengajak beliau masuk Islam. Akhirnya orang itu memang tidak masuk Islam Bapak, Pak. tidak tertulis Pak, tidak. Sebentar, itu tidak tertulis Pak di dalam Quran. Itu pembesar. Iya, kalau ditulis semua ya ada muat Al-Quran Pak. Ya, makanya jangan ditambah-tambahin Pak. Nanti seolah-olah Allah lebih bodoh daripada ceritanya ulat bulu gitu loh. Kita sesuai dengan teks saja. Oke, jangan menambahi, jangan mengurangi. Nanti Al-Haqqah 447 berlaku loh Pak, hati-hati. Ya. Terus? Nah, pertanyaannya, Bapak tahu tidak mengapa Nabi Muhammad bermuka masam? Ketika seorang buta datang ingin bertanya pada dia. Tahu nggak penyebabnya Pak? Bukan masalah bermuka masamnya Pak. Beliau ini kan sedang menerima tamu Pak. Ya wajar lah reaksi manusia Pak ya. Loh kalau misalkan Rasul itu kan dengar lu. Begini dulu Pak. Begini, Oke. Bapak jangan mengarang cerita yang tidak tertulis teks dalam Al-Quran. Kalau Bapak bilang bahwa ini sedang menghadapi pembesar Quraisy, apakah Allah tidak tahu? Allah tahu. Justru Allah menegur. Kenapa kamu bersikap masam seperti itu? Jangan mengada-ngada, Pak. Itulah Pak. Rasul tuh bukan tidak pernah bersalah Pak.
Justru dari salahnya itulah kita pelajari. Rasul pernah juga melakukan sholat apa yang 4 rakaat Katanya lalu tiba-tiba 3 rakaat kan. mulia, Pak. Contoh, ini contoh. Bapak katanya begini. Nah, gimana? Iya, kan Bapak bilang Nabi Muhammad kan merupakan mengajarkan akhlak yang baik. Iya. Nah, teman saya Taufik Agi tadi memberi contoh, kenapa akhlaknya Nabi Muhammad begini kalau baik? Bermuka masam Dan tadi. apa sebabnya? Hah? Iya, Pak. Bermuka Sampai masam iya. itulah, Pak. Iya, Pak. Sampai Allah menegur gitu loh. Kenapa? Itu Allah sedang mengatakan jangankan manusia biasa, Rasul pun ditegur, Pak, begitu. Jadi Berarti akhlaknya baik nggak, Pak? Bukan Akhlaknya begitu. baik, Cara Bapak memandangnya bukan begitu. Bukan Loh, begitu, kan Pak. begini, Pak. Jadi itu suatu teladan atau gimana? Muhammad Itu kan Bapak bilang Nabi Muhammad mengajarkan yang baik. Bapak bilang awal, ya toh akhlaknya juga baik. Saya tanya akhlak baiknya apa? Nah, teman saya memberi contoh di Abasa ayat 1 sampai 11. Iya. Apakah itu akhlak yang baik, Pak? Bukan masalah akhlak baik tidak baik. Loh, saya tanya akhlak yang baik enggak? Seperti itu, Pak. Contohnya. Al-Quran itu sedang Tertulis menceritakan loh dalam yang Quran. lain loh. Al-Quran Iya, itu sedang akhlaknya menceritakan kayak bukan gitu, masalah seperti bermuka gitu, baik nggak, masamnya. Pak? Ya, tapi akhlak itu baik nggak, Pak? Enggak, jangan jangan ambil sumbu pendek, Pak. Enggak baik ya. Dengar dulu. Dengar dulu. Iya, Ayat iya. itu sedang bercerita tentang akhlak, Pak. Akhlak Rasul, Pak. Jadi begini, Iya. Allah, jangankan manusia biasa, Rasul pun ditegur. Gitu, Pak, masuk ayat itu. Iya, tapi kalau dilihat dari sudut pandang, suaraku dengar apakah nggak? akhlak Ini loh, Nabi Pak. Muhammad itu baik? Ada. Suaraku dengar nggak ya? Apakah jelas akhlak- nggak? ada? Apa kecil? Ada. Kecil? Ya. Jelas. Apa gede? Enggak. Iya, lanjut. Apakah itu contoh akhlak Nabi Muhammad yang baik, Pak? Pertanyaannya. Itu suatu percontohan, Pak. Suatu percontohan. Jadi ayat itu sedang Iya, mengatakan percontohan begini. akhlak yang baik atau tidak, Pak? Percontohan akhlak mungkin tidak baik. Cuman Al-Quran menjelaskan ini loh yang cara yang terbaik. Bagus. Gitu loh. Bukan Muhammad Iya, itu oke. mencontohkan sesuatu yang tidak baik. Bukan. Contoh inilah ya. Iya. Muhammad pernah melakukan kesalahan sholat kan, lalu ditegur sama apa jemaah. Oh, tadi kurang 1 rakaat. Oh iya, kata. Nah, jadi itu jadi hukum bagi kami. Kalau kita keliru, kita harus begini gitu loh caranya. Gini loh Pak. Oke, gini, Nah, Pak. itu Poinnya. topiknya itu kan topiknya tentang akhlak, suri toladan. Suri toladan dari Muhammad. Dari Abasa Tapi- tadi itu, apakah Muhammad memberi suri toladan yang baik? Itu loh Pak. Dari Iya. tadi dari situ. Jadi gini Bu, surat itu kan Ya. diturunkan malaikat Jibril lewat Muhammad. Dan Ya. itu yang menjelaskan kepada sahabat itu ya Muhammad juga. Aku Tapi gini bahwa loh, begini Miss begini Esther. begini Tapi gitu gini. loh. Nah, sekarang- Kalau Muhammad tidak tapi berharap baik, begini, tidak Miss mungkin Esther. ayat itu dikeluarkan Jadi- gitu. Yang terpenting bahwa tadi Ulat Bulu mengakui bahwa akhlak itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad tidak baik gitu loh. Itu dapat Bukan akhlak poinnya. tidak baik. Gitu loh. dalam Jadi tidak poin baik. yang tadi loh Pak, dari poin yang tadi peristiwa Dalam yang tadi poinnya tidak ayat baik. tadi. Jadi kita Ngerti. tidak boleh meniru itu kan intinya begitu kan? Iya, itulah masuk Oke. Al-Quran. Jadi Oke, sekarang gini berarti loh, gini Pak. Muhammad, Berarti gini Muhammad Pak. itu sebagai Dari contoh gitu, Pak. dia contoh. dalam hal itu dia bukan kasih contoh yang baik dong Pak. Iya, Dalam hal memang itu, dalam iya, kejadian iya, itu tidak sudah. cuman secara Sudah garis ngakui, besar Miss Esther. Al-Quran itu kan menggambarkan inilah, jangankan manusia biasa, Rasul pun ditegur gitu loh. Maksudnya jangan Iya, mengambil iya, dia tapi- membuka masalah Iya, aja. tapi dari sudut pandang suri teladan itu dia tidak memberi teladan dalam Yo, berarti belum sampai ke dia sana Ibu memberi menariknya teladan itu. yang baik.
Ya, berarti kalian Iya tuh dong, belum Gini loh, Miss Esther. bapak-bapak nih, belum nalarnya Sebentar, belum sampai ke sana sebentar. gitu Gini lah. Pak, kalau Miss Esther. Allah memberi pengajaran itu Suaraku nggak ada ya? ada. Gini Pak, kalau Berarti Allah memberi nalar pengajaran kawan-kawan yang belum sampai ke bagus, sana. enggak, gini Pak, harus fair Pak. Gus, supaya tidak seperti itu betul. Tapi dari pihak Muhammad sendiri, apakah dia memberi suri teladan yang bagus dalam kasus itu? Iya, itulah kesalahan namanya. Itu kan kita berbicara tentang Enggak, asbabun jujur nuzul masalah itu. Ya Muhammad pernah Peristiwa melakukan itu kesalahan. Muhammad memberi Sehingga, gini loh, suri Bu, teladan. Nih kejujuran dulu Pak, karena kita Iya, bicara itu suri jujur teladan. gini. Berarti suri toladan tidak, itu, Bu, dia tidak memberi suri teladan yang baik dalam hal peristiwa belum itu. sampai ke sana, Ibu. Berarti mikirnya belum sampai ke sana, maaf aja lah. Saya nggak bisa Gini jawab Pak, lagi, Bapak Ibu, pembenaran namanya Pak. Bukan, Bapak tidak pemikiran Ibu. jujur. Pemikiran Ibu tuh belum sampai ke sana berarti. Kami Gini, tahu Sister. yang mengajarkan Gini, yang sebentar, baik itu sebentar, Miss Allahmu. Esther. Iya. Sebentar, Itu sebentar jelas Miss itu Esther. baik. Tadi Jadi Muhammad ulat bulu, sebentar dulu Pak. Tadi ulat bulu tuh udah mengakui bahwa pada kejadian itu tidak baik akhlak Nabi Muhammad dan tidak perlu ditiru. Itu yang terpenting, kita udah dapat poinnya bahwa pada kejadian Abasa 1-11 akhlaknya Nabi Muhammad itu tidak baik. Tapi akhlak yang tidak inti baik. dari ayat itu bukan Sebentar di situ, dulu Pak. Pak. Ya Gitu. terserah, yang pasti kan kita menyoroti akhlak gitu loh Pak. Yang dibicarakan akhlak Nabi saat kejadian itu tidak baik sehingga Allah ditegur. Nah, Allah menegur, saya ya. boleh nggak memberikan contoh akhlak Nabi Muhammad yang lain Pak? Karena banyak itu loh. Intinya apa yang diperbuat Rasul itu, Pak, baik yang benar ataupun yang ditegur kesalahan, itulah contoh bagi kami, Pak. Ini tidak boleh, itu tidak boleh, gitu loh. Saya memberikan contoh lagi ya Kalau Pak. dia akhlak memberikan Nabi contoh Muhammad yang ya. baik semua, bagi contoh yang jahat, contohnya apa gitu loh, Pak. Miss Esther bisa buka dain data, Miss Esther. Nanti kalau saya tanya balik, Bapak kelabakan gitu loh. Bang Hal ini gitu, Bang, Anda kelabak. Bang Tosi, suaraku jelas kan ini ya? Bang Oke. jelas. Jelas nggak ini? Bang Tosi. Sahih Bukhari 2795. Bukhari 2795. Bentar. Ya, dibukakan aja, nanti saya yang baca boleh. Bentar ya, ini harus dari laptop saya kalau dari hadis. Hari berapa? 2795. 2795. Dari sunnah.com. Oh, hadis.id ya. Ya, saya bacakan ya. Bentar, saya besarin dulu. Ini ya, hadis sahih Al-Bukhari nomor 2795, kitab jihad dan Iya. penjelasan. Jika orang musyrik Langsung aja teks bahasa Indonesia-nya, nanti saya bacakan aja. Ini yang telah Ya, saya bercerita bacakan kepada ya. kami. Ya, aku singkat aja. Mm-mm. Abu Kilabah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa ada rombongan pasukan berjumlah sekitar 8 orang yang menghadap Nabi. Lalu mereka terkena penyakit yang sedang mewabah di Madinah. Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, bantulah kami untuk mendapatkan susu unta." Beliau berkata, "Aku tidak dapat membantu kalian kecuali jika kalian memberikan sekitar 3-10 ekor unta." Jadi minta barter nih. Maka mereka berangkat mencarinya, lalu mereka meminum
air seni unta-unta itu dan susunya hingga mereka menjadi sehat dan menjadi gemuk-gemuk. Kemudian mereka membunuh penggembala unta itu dan mencuri unta-unta tadi, serta mereka kembali menjadi kafir setelah Islam. Ini di mute dulu, siapa yang ribut nih? Baharudin. Ya, Dari kafir setelah saya Islam. ulangi ya, mereka kembali menjadi kafir setelah Islam. Maka beliau mengutus orang untuk mencari mereka, dan akhirnya sebelum matahari meninggi pada siang hari itu mereka didatangkan, ketangkep nih ceritanya. Maka tangan-tangan dan kaki-kaki mereka dipotong. Lalu beliau memerintahkan untuk membawa paku yang dipanaskan. Lalu mereka dipaku dengannya dan dijemur di bawah panas terik hingga mereka meminta minum namun tidak diberi hingga mereka mati. Abu Kilafah berkata, mereka telah membunuh dan mencuri serta memerangi Allah dan Rasul-Nya dan telah berbuat kerusakan